Tahun ini diperkirakan akan menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah bumi. Ini mengakibatkan perubahan iklim seperti yang kita rasakan dalam 1 dekade terakhir ini. Musim berganti tidak menentu, banjir, longsor, dan kekeringan yang menyiksa. Ya, pemirsa, sejumlah bencana ini tengah terjadi di Indonesia. Status tanggap darurat bencana pasca 5 hari banjir besar. Perubahan iklim semakin mengancam kehidupan. Kita bisa menghadapinya dengan 2 cara, mengurangi dampaknya atau meningkatkan kemampuan kita dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Seperti yang terjadi di Sungai Sadang, sungai terpanjang di Sulawesi Selatan, membentang sepanjang 182 km. Sungai ini mengalir dari Toraja Utara dan berakhir di Selat Makassar, membelah 4 kabupaten. Seluruh warga desa di sepanjang daerah aliran sungai ini rentan terkena bencana. Luapan air sungai berkali-kali menyapu pemukiman, lahan pertanian, dan tambak ikan. Di musim kemarau, kekeringan menggagalkan panen para petani. Produksi pangan kian merosot dari waktu ke waktu. Hampir 1 juta orang yang bergantung pada sumber daya yang tersedia di ekosistem daerah aliran Sungai Sadang. Di antara mereka, ada kelompok orang muda yang rentan kehilangan sumber penghidupan. Ruang hidup semakin menyempit dari waktu ke waktu seiring dengan berkurangnya sumber-sumber pangan di desa. Kondisi kesulitan anak muda di desa yaitu sulitnya meyakinkan ke masyarakat desa karena mereka berpendapat bahwa kami pemuda desa masih terlalu muda, belum terlalu berpengalaman sehingga kami sulit didengar oleh masyarakat desa. Di sisi lain, orang-orang muda ini jarang dilibatkan dalam rencana atau keputusan menyangkut pengelolaan sumber daya. Mereka malah didorong untuk merantau, alih-alih mengatasi persoalan hidup di desa. Menurut saya ada beberapa kendala yang dialami oleh pemuda dalam pengelolaan lahan, mulai dari pengetahuan dan keterampilan yang kurang memadai untuk melakukan pengolahan lahan, karena mengingat pemuda baru diberikan akses penuh untuk mengelola lahan ketika orang tua sudah tidak mampu untuk bekerja lagi. Jadi menurut saya ini persoalan dari generasi-generasi karena tidak memberikan akses penuh kepada pemuda untuk berinovasi sebelumnya. Kemudian banyak juga yang setelah sekolah atau masih dalam sekolah tetapi dia itu tinggal di kota. Jadi biasanya itu pas hari libur baru kembali ke kampung untuk bersama-sama dengan keluarga. Banyak juga yang setelah lulus dari sekolah ada yang langsung pergi merantau. Jadi itu adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh anak muda di dalam mengelola lahan pertanian. Menggali minat mereka yang masih agak kurang berminat, kurang tertarik ketika
tidak ada contoh yang bukti atau contoh yang sudah terlihat. Di desa, mata pencarian semakin sedikit. Pekerjaan bertani tidak lagi menguntungkan, apalagi ongkos produksinya semakin melambung, tidak sebanding dengan pendapatan dan risiko gagal panen. Orang muda tidak tertarik bertani. Orang-orang muda ini terpaksa mencari peluang di luar desa untuk mencari penghidupan. Persoalannya bukan hanya perkara sumber daya yang terbatas, tapi mereka tidak punya saluran untuk mengupayakan kepentingannya. Mereka tidak dilibatkan dalam perencanaan desa, tidak juga diberi peluang membuat percobaan-percobaan untuk mendapatkan hal-hal baru. Harapan kami sebagai pemuda desa yaitu semoga pemerintah desa lebih memperhatikan keterlibatan pemuda dalam pengembangan desa dan memberikan ruang terhadap pemuda dalam mengembangkan kapasitasnya. Terutama untuk pemerintah desanya. Bagaimana caranya agar pemerintah desa tersebut bisa membuka lowongan pekerjaan atau hal-hal yang bisa menggali potensi-potensi anak muda yang ada di desa. Sehingga anak muda tersebut atau SDM yang terbentuk di desa tersebut bisa bersaing dengan desa-desa yang lainnya, terutama di perkotaan, supaya mengurangi juga angka keinginan masyarakat atau anak muda tersebut untuk merantau ketika di desa sudah tersedianya program-program yang menarik dan bisa menghasilkan, maka otomatis anak-anak muda tidak akan lagi keluar untuk mencari pekerjaan. Mudah-mudahan ada salah satu panutan dari masyarakat, orang tua yang mungkin bisa mendampingi masyarakat dalam mendampingi komunitas dalam mengelola lahan, supaya lahan-lahan itu dalam prakteknya penggunaan pupuk juga dapat tersalurkan ketika hasil dari lahan yang diolah oleh komunitas berhasil dan hasilnya maksimal. Jadi itu akan menjadi pendorong bagi masyarakat untuk lebih giat mengelola lahan-lahan itu dengan memanfaatkan pupuk-pupuk organik yang ada. Sebagai upaya beradaptasi dalam mengurangi dampak perubahan iklim, tim layanan kehutanan masyarakat bersama orang-orang muda desa membentuk komunitas cerdas iklim. Komunitas ini memfasilitasi orang-orang muda mengenali persoalan sehari-hari, memecahkannya, dan mendorong pihak otoritas desa untuk mengakomodasi keperluan mereka. Sejauh ini, orang-orang muda telah dibekali stasiun pembaca cuaca desa dan menguji coba praktik pertanian yang ramah lingkungan. Kami juga memfasilitasi sejumlah pelatihan dan kunjungan belajar. Ada beberapa yang mungkin sudah kami lakukan. Pertama itu kami di anak-anak muda itu sudah mulai rutin untuk mengukur curah hujan. Kenapa kami mulai begitu? Karena waktu seri pertama itu hari kami belajar bahwa sebenarnya mengukur curah hujan itu penting juga untuk kita ketahui dan menjadi kendala selama ini di masyarakat Lembaran dan Batu karena untuk mengetahui musim hujan atau musim kemarau itu kan masih menggunakan pemahaman lokal. Nah ini sebenarnya itu masih ada yang pakai sampai sekarang, tapi sebenarnya kalau kita mau berpatokan pada itu kayaknya mungkin sudah tidak berguna lagi. Kami lebih banyak melaksanakan budidaya pertanian
melalui tanaman yang kami konsumsi sehari-hari, seperti tanaman lombok, kemudian tanaman tomat dan sayur mayur. Dengan memanfaatkan metode pembelajaran yang didapatkan dari pelatihan, yang pertama adalah pengukuran curah hujan. Saat ini kami mulai bertahap dalam melaksanakan pengukuran curah hujan. Sudah ada beberapa masyarakat yang mulai mencoba, cuma sampai saat ini belum maksimal. Pertanian ramah lingkungan dapat mengurangi pelepasan tanah dan memperbaiki unsur hara tanah yang telah terkikis oleh pupuk dan pestisida kimia. Pertama kami garap dengan melakukan pembajakan secara manual. Namun kami memilih menggunakan cara manual karena perencanaannya ke depan kami merencanakan pertanian SRI dan konvensional secara organik. Untuk pertumbuhan dan progres lahannya itu lumayan sangat signifikan. Padahal dari awal kami sama sekali tidak menggunakan perlakuan kimia maupun perlakuan pupuk-pupuk ataupun pestisida. Bencana bisa kapan saja melanda desa. Untuk itu, stasiun cuaca bisa menjadi sistem peringatan dini agar warga bisa menghindari dan mengurangi dampaknya. Di Paladang juga sudah tersedia stasiun iklim, stasiun cuaca yang memiliki beberapa fitur, diantaranya ada alat ukur curah hujan, kemudian arah mata angin, kecepatan angin, kemudian temperatur dan kelembapan. Nah, ini kemudian terkoneksi dengan monitor yang juga sudah dihibahkan atau diserah terimahkan kepada pihak pemerintah desa. Nah, di dalam monitor ini juga disediakan aplikasi bernama Komunitas Cerdas Iklim. Nah, aplikasi ini diharapkan bisa memberikan setidak-tidaknya informasi-informasi yang berskala mikro kepada masyarakat khususnya di Desa Paladang. Nah, salah satu tujuannya juga adalah pemberian monitor kepada pemerintah desa ini juga bertujuan memberikan informasi secara meluas. Semua elemen masyarakat bisa mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam monitor stasiun iklim yang ada di desa kami. Kami dari pemerintahan di sini sangat mendukung adanya program ini karena sangat bermanfaat dan bagi kami karena sudah bisa mengetahui perakiraan cuaca di mana kondisi kita di daerah ini sering kami kena banjir, dan setelah adanya alat ini kita bisa mendeteksi, bisa memprediksi cuaca yang ada di desa kami. Umpamanya kami di luar Lembang Radan Batu, kami sudah bisa mendeteksi apakah di Lembang kami hujan atau tidak. Jadi itu sangat bermanfaat bagi Lembang kami tentang terpasangnya alat di Lembang kami, dan bisa membantu juga petani dalam mendeteksi cuaca atau curah hujan. Itu yang sangat penting tentang alat yang dipasang di Lembang kami. Kami mendukung komunitas ini dengan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh komunitas ke depannya. Salah satu programnya yang sudah selesai yaitu pembuatan pupuk, kami fasilitasi tempat, kami fasilitasi bahan-bahannya. Dan akan ke depannya rencana komunitas cerdas iklim akan membangun suatu sekret tempat ketemu untuk membahas masalah iklim. Ya, kami siap memfasilitasi tempat di kantor, dan mudah-mudahan ke depannya ada berkat kami bisa fasilitasi tentang pembuatan. Dalam upaya adaptasi,
hal terpenting membangun hubungan kuat dan kerjasama di tingkat komunitas. Prakarsa orang-orang muda ini bisa menjadi inspirasi bagi orang muda di tempat lain dalam menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk menghadapi tantangan menyebarluaskan pengetahuan yang mereka peroleh kepada orang tua dan masyarakat di sekitarnya. Harapan anggota KCI untuk komunitas yaitu semoga komunitas ini tidak berhenti atau tidak kandas pada masa berlakunya saja, akan tetapi semoga kegiatan ini tetap berlanjut dan memberikan manfaat yang lebih banyak lagi. Mereka terus bergerak, memperpanjang umur lahan untuk menanam sumber daya pangan, mencegah sungai semakin dangkal, membuat sistem musim tanam dan panen untuk menghindari gagal panen. Orang-orang muda ini sedang berupaya menyelamatkan tempat tinggal dan sumber penghidupan dari kerusakan yang semakin masif dari waktu ke waktu.